Siapa sangka, seorang gadis kaya justru dikira pembantu karena penampilannya yang sederhana. Ia dihina dan direndahkan oleh teman-teman masa kecilnya saat datang ke acara reuni. Namun, saat fakta sebenarnya terungkap, mereka semua tak menyangka dan terdiam. Mari kita mulai kisahnya. Sudah 15 tahun berlalu sejak Rini menjejakkan kaki di sekolah menengah atas itu. Tak banyak kenangan manis yang bisa ia ingat, kecuali wajah-wajah yang dulu gemar menertawakannya karena penampilannya yang selalu lusuh dan cara bicaranya yang terlalu tenang. Hari itu, sebuah undangan reuni datang ke email pribadinya, diiringi satu kalimat formal, "Mari mengenang masa indah bersama." Rini tersenyum miris. Masa indah bagi siapa? Bagi mereka yang suka menghina? Atau bagi dia yang saban hari hanya bisa menunduk di pojokan kelas? Ia duduk di kursi balkon rumah mewahnya, menghadap taman pribadi seluas lapangan bola. Di sampingnya, sekretaris pribadinya berdiri menunggu instruksi. "Bantu hubungi event organizer reuni itu. Katakan rumah saya bisa dipakai, tapi jangan sebut nama saya dulu." Kalimatnya ringan, namun berisi. Sekretaris itu menatapnya heran, namun tak berani bertanya. Rini hanya menatap bunga anggrek di depannya sambil membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri. "Aku ingin lihat apakah mereka sudah dewasa." Hari reuni pun tiba. Rini tak tampil mencolok. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana bahan berwarna krem. Tak ada perhiasan, tak ada tas bermerek, hanya dirinya yang bersahaja. Ia datang lebih awal, memastikan semua dekorasi rapi. Saat beberapa tamu mulai berdatangan, ia menyambut mereka dengan sopan. Namun senyumnya disalahartikan. Seorang perempuan dengan riasan tebal dan parfum menyengat menatapnya sambil tertawa kecil. Mbak, tolong bawain tas aku ya. Berat nih," katanya sambil menyorongkan tas mahal ke tangan Rini. Rini mengambil tas itu tanpa kata. Perempuan itu, Vita, adalah mantan ketua geng populer semasa SMA. Dulu terkenal karena bisa membuat siapapun merasa rendah diri hanya dengan lirikan matanya. Beberapa temannya mulai bergabung dan ikut tertawa pelan. "Lucu ya, reuni di rumah orang kaya, tapi pembantunya ikutan nyempil," ujar salah satunya. Mereka pikir Rini adalah asisten rumah tangga yang ikut nimbrung karena tak tahu aturan. Tak satu pun dari mereka mengenali wajahnya. Sepanjang acara, Rini menjadi sasaran komentar halus yang tajam. Ia hanya duduk di pojok, mendengarkan mereka pamer jabatan dan gaji. Ada yang mengaku baru pulang dari Eropa, padahal Rini tahu dari laporan keuangan perusahaannya bahwa beberapa di antaranya bahkan punya pinjaman macet di bank. Tapi Rini tak ingin membongkar segalanya hari itu. Belum. Seorang pria bernama Dani datang menghampiri Rini. Ia bukan bagian dari geng populer, melainkan teman sekelas yang dulu juga tak banyak bicara. "Kamu Rini, kan?" tanyanya pelan. Rini mengangguk. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Dani terlihat heran, bahkan sedikit canggung. "Rumah ini, kamu tinggal di sini?" tanyanya ragu. Rini hanya menjawab, "Nanti kamu akan tahu." Suara musik mengalun, menandai acara puncak reuni akan dimulai. MC naik ke panggung dan meminta perhatian semua tamu. Sebelum kita masuk ke sesi nostalgia, mari kita beri tepuk tangan untuk tuan rumah kita yang sangat dermawan, yang telah meminjamkan rumah ini untuk reuni kita malam ini. Semua mata mencari-cari ke sekeliling, berharap melihat pria parubaya atau wanita glamor muncul dari tangga. Tapi tidak ada yang menyangka siapa yang akan melangkah ke depan. Rini berdiri perlahan dari kursinya di pojok ruangan. Gaunnya sederhana, geraknya tenang. Tapi langkahnya berat, bukan karena takut, tapi karena ia tahu malam ini, banyak topeng akan jatuh. Dan ketika ia naik atas panggung, suara bisik-bisik mulai menyebar, mata-mata terbelalak, dan senyum palsu mulai menghilang. Tanpa perlu satu kata pun, kehadirannya mulai mengguncang kenyamanan semu yang selama ini dibangun dari kesombongan dan utang. Suasana sejenak hening saat Rini melangkah naik ke panggung. Tak ada sambutan, tak ada tepuk tangan. Semua masih sibuk mencerna kenyataan bahwa wanita bersahaja yang sedari tadi mereka hina dan perintah layaknya pembantu, kini berdiri di posisi paling terhormat dalam acara itu. Vita menoleh ke kanan dan kiri, seolah menunggu seseorang mengklarifikasi bahwa ini semua salah. Tapi sayangnya, ini kenyataan.
Rini tidak langsung bicara. Ia berdiri sejenak, membiarkan keheningan berbicara. Matanya menyapu ruangan, melihat satu persatu wajah yang dulu menertawainya, kini justru tak berani menatap balik. Ia tersenyum, bukan dengan kesombongan, tapi ketenangan yang justru terasa lebih menusuk. Lalu dengan suara lembut, ia berkata, "Selamat datang di rumah saya. Terima kasih sudah bersedia hadir." Barulah terdengar beberapa tepuk tangan ragu-ragu. Vita hanya menunduk, wajahnya merah padam. Teman-teman lain mulai saling berbisik, menyamakan nama Rini Prameswari dengan nama direktur yang sering terpampang di billboard properti di seluruh kota. Dani yang berdiri di belakang hanya tersenyum kecil, membenarkan dugaannya sejak awal. Ia tahu, reuni kali ini akan dikenang tapi bukan karena nostalgia, melainkan karena tamparan pelajaran hidup. Setelah sambutan singkat, acara dilanjutkan kembali. Tapi suasana tak lagi semeriah sebelumnya. Gelak tawa berubah jadi bisik-bisik penuh rasa bersalah. Namun, geng Vita berusaha mencairkan suasana. Dengan suara sedikit tinggi, Vita berkata, "Tadi tuh kamu beneran yang punya rumah ini, Rin? Wah, maaf banget ya. Kirain kamu, kamu kan tampilnya beda banget." Tawa yang ia paksakan terdengar kering. Rini menoleh, matanya teduh namun tajam. "Nggak apa-apa, aku paham kok. Banyak orang menilai dari baju, bukan dari isi kepala atau hati." Kalimat itu seperti pisau tajam yang diselipkan dalam senyum. Vita kembali terdiam. Salah satu temannya, Dita, mencoba ikut menambal suasana. "Yah, kita juga kaget. Rin, maksudnya, kamu tuh sekarang keren banget. Tapi kok nggak ada jejakmu di media sosial sih?" "Karena aku lebih suka membangun kenyataan, bukan pencitraan," jawab Rini tenang. Lagi-lagi, kalimatnya terdengar halus namun menghantam keras. Teman-temannya saling melirik. Sebagian mulai merasa tak nyaman duduk di kursi empuk milik rumah yang barusan mereka hina secara tak langsung. Salah satu tamu pria, Indra, yang tadi pamer sedang menjabat manajer cabang bank, mencoba mengalihkan topik. "Kalau aku sih sekarang lebih fokus hidup mewah. Hidup cuma sekali, jadi ya dinikmatin aja. Mobil ada 3, rumah 2. Kartu kredit? Jangan ditanya." Ia tertawa, berharap bisa mengembalikan aura superioritas yang sempat hilang. Tapi Rini hanya mengangguk dan berkata, "Semoga semua itu lunas, ya." Tepat sasaran. Indra terbatu kering. Dani akhirnya bergabung dalam lingkaran mereka. Ia tak tahan melihat topeng-topeng kepalsuan yang terus dipaksakan. "Rin, aku ingat kamu dulu sering diejek, tapi kamu selalu diam. Sekarang aku sadar, diam kamu dulu bukan tanda lemah, tapi sabar." Rini menatap Dani dengan mata yang agak berkaca. "Terima kasih, Dan. Dulu kamu satu-satunya yang gak ikut menertawakan aku. Aku masih ingat." Beberapa tamu lain yang awalnya diam, mulai berani menyapa Rini dengan hormat. Ada yang meminta maaf secara tulus, ada pula yang tetap bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Rini tahu, hatinya bisa membedakan mana keikhlasan dan mana basa-basi sosial. Vita yang merasa kehilangan panggung, mencoba bangkit kembali dengan membanggakan liburan terbarunya ke Dubai. "Kita sih kalau liburan, harus luar negeri. Masa cuti cuma dipakai ke puncak? Kelasnya beda dong." Tapi sebelum ia menyelesaikan kalimat, MC memanggil Rini kembali ke panggung untuk sesi testimoni kesuksesan alumni. Semua kembali menoleh, dan Vita terpaksa mengurungkan pamerannya. Kali ini, Rini berjalan dengan langkah mantap. Ia sudah tak perlu membuktikan apa-apa. Ia berdiri sebagai simbol bahwa hidup tak diukur dari seberapa keras kamu pamer, tapi seberapa kuat kamu bertahan tanpa harus membalas hinaan. Dan malam itu, semua yang pernah menertawainya, kini belajar satu hal, yang terlihat paling sederhana, bisa jadi adalah pemilik panggung yang sebenarnya. Sesi testimoni alumni dimulai. Satu persatu tamu dipersilakan berbicara tentang kehidupan mereka setelah lulus. Beberapa masih mencoba mempertahankan ilusi sukses, meski suara mereka terdengar gugup sejak kehadiran Rini sebagai pemilik rumah terbongkar. Indra, yang sebelumnya membanggakan rumah dan mobilnya, kini hanya memberi testimoni singkat, yang penting sehat dan bahagia. Kalimatnya hambar,
jauh dari gaya pongah sebelumnya. Lalu giliran Vita. Dengan suara yang dibuat seramah mungkin, ia berdiri di depan tamu reuni. Saya belajar bahwa hidup adalah perjuangan, dan jangan menilai orang dari penampilannya, ucapnya sambil melirik Rini sekilas. Tapi raut wajahnya belum sepenuhnya ikhlas. Ada kepalsuan yang kentara di balik senyuman yang ia pasang. Beberapa tamu yang jeli mulai menyadari bahwa gaya hidup Vita dan gengnya tak lebih dari pencitraan. Mereka kerap berutang hanya untuk tampil glamor. Dani, yang sedari tadi mengamati dari kursinya, akhirnya ikut bersuara saat diberikan giliran. Saya mungkin bukan orang sukses dalam definisi umum, tapi saya bangga jadi orang yang tidak pernah menertawakan temannya sendiri. Ucapannya disambut tepuk tangan yang cukup panjang. Rini tersenyum haru. Ia tahu Dani adalah satu dari sedikit orang yang benar-benar tulus. Setelah sesi testimoni, para tamu menikmati makan malam. Namun obrolan mereka tak lagi lepas. Aura sungkan dan rasa malu menggantung di udara. Dita, yang dulu sering ikut Vita menghina Rini saat SMA, akhirnya mendekat dan berkata lirih, "Maaf, Rin. Aku dulu terlalu ikut-ikutan. Kita semua bodoh." Rini menatapnya tenang. "Maaf itu bukan untukku. Maaf itu harus kamu berikan pada dirimu sendiri, karena kamu pernah percaya, menghina orang lain bisa membuatmu lebih tinggi." Sementara itu, seorang petugas catering menghampiri Rini dan menyerahkan sebuah amplop. "Ini info catering, Bu. Sesuai permintaan I.O., langsung kami berikan pada ibu pemilik acara." Vita yang berada di dekat Rini spontan berkata, "Kasih ke panitia aja deh. Biar mereka urus." Petugas itu menjawab tenang, "Panitianya sudah kami hubungi." I.O. bilang, "Semua biaya sudah ditanggung Ibu Rini Prameswari." Seketika, wajah Vita kembali memucat. Beberapa tamu langsung sadar, ternyata bukan hanya rumahnya, tapi seluruh biaya reuni ini ditanggung Rini. Dari tempat, makanan, hiburan, hingga souvenir. Dita menelan ludah. Indra menyeka keringat di pelipisnya. Seluruh ilusi mereka runtuh pelan-pelan, seperti dinding tipis yang disiram hujan. Tanpa niat pamer, Rini naik ke podium kecil di sudut ruangan dan berbicara lagi. "Saya tak pernah berniat membuat siapapun malu. Saya hanya ingin hadir sebagai diri saya yang dulu kalian remehkan karena tak memakai sepatu mahal. Tapi hari ini, saya ingin semua orang pulang dengan satu pelajaran. Harga diri tidak ditentukan oleh dompet, tapi oleh sikap." Ruangan kembali hening. Tak satu pun dari mereka bisa membantah kebenaran kata-katanya. Bahkan MC yang tadinya cerewet, hanya bisa menunduk dan mengangguk pelan. Malam itu, banyak yang pulang lebih cepat dari rencana. Beberapa dengan alasan keluarga, tapi sebagian besar karena tak tahan menghadapi rasa malu sendiri. Vita tidak langsung pulang. Ia duduk di bangku taman belakang, menyembunyikan wajah di balik tangan. Rini menghampirinya perlahan dan duduk di sampingnya. "Kamu nggak perlu pura-pura kuat, Fit. Aku tahu rasanya dikucilkan. Tapi sekarang kamu yang merasa kecil, ya?" ucap Rini tanpa nada menghina. Vita menangis pelan. "Aku hanya nggak sangka, kamu bisa sejauh ini. Sementara aku hidup dari kredit. Semua yang aku pakai ini, cicilan semua, Rin. Aku nggak butuh kamu menyesal. Aku cuma ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Hidup kita bukan ajang pamer. Dulu kalian pikir aku pembantu di rumah ini, dan kalian merasa lebih tinggi. Tapi yang jadi pembantu bukan aku, yang jadi budak itu kalian, budak gaya hidup," kata Rini, lalu bangkit meninggalkan Vita yang hanya bisa terisak dalam diam. Di ruang tamu, Dani menunggu Rini. "Kamu benar-benar berubah, Rin. Tapi tetap kamu yang dulu, tenang, tapi tajam." Rini tersenyum. "Aku nggak berubah, Dan. Aku cuma tumbuh. Dan dalam proses tumbuh itu, aku memilih untuk tetap diam. Sampai waktunya tiba." Dani mengangguk. "Dan malam ini, waktunya sudah tiba." Rini menatap langit malam yang penuh bintang. Ia menarik napas dalam-dalam. Malam ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pengakuan, bukan dari mereka, tapi dari dirinya sendiri. Bahwa gadis SMA yang dulu dibungkam hinaan,
kini telah menemukan suaranya sendiri. Pesta telah usai, musik telah dimatikan, dan para tamu yang tersisa tinggal segelintir. Namun justru di momen sepi itu, banyak topeng akhirnya benar-benar dilepaskan. Tak ada lagi denting gelas anggur atau tawa palsu. Yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa malu yang menggantung di udara seperti bau dupa yang enggan hilang. Dita menghampiri Rini di ruang tengah, membawa sehelai foto mereka saat SMA, kusut dan mulai pudar. "Kamu masih simpan fotoku di pojokan ini," gumamnya lirih. Rini menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Aku simpan semua, termasuk kenangan pahit. Karena dari sanalah aku belajar untuk tidak menjadi seperti kalian." Dita meneteskan air mata. "Aku iri, Rin. Iri bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu tahu arah hidupmu. Sementara aku, sibuk mengejar likes, lupa mengejar ketenangan." Rini tak menjawab. Ia hanya meraih segelas air, memberikannya pada Dita, lalu menepuk pelan bahunya. Kadang, diam adalah bentuk pengertian terbaik. Di sisi lain, Vita duduk sendirian, masih di taman belakang. Tangannya gemetar memegang ponselnya. Di layar terpampang notifikasi tagihan yang tertunda, cicilan kartu kredit yang mendesak. Semua hal yang dulu ia banggakan, kini menjadi rantai yang mencekiknya. Saat Rini menghampirinya lagi, Vita tak lagi mencoba bersandiwara. "Aku capek, Rin. Capek pura-pura bahagia. Capek pura-pura sukses." "Aku tahu," kata Rini pelan. "Makanya aku undang kalian semua ke rumahku, bukan untuk pamer, tapi supaya kalian bisa berhenti berlomba menjadi siapa yang paling kaya, padahal kalian semua sedang sekarat." Kalimat itu menancap seperti paku ke dada Vita. Ia menangis, kali ini tanpa suara, karena air mata paling jujur memang tak butuh sorotan. Indra berdiri di tepi pintu, memandangi mereka dari jauh. Ia akhirnya mendekat dan berkata dengan suara parau, "Aku nggak bisa bayar rumah keduaku. Mobilku ditarik leasing bulan lalu. Tapi aku terus pamer di Instagram. Aku takut kalau orang tahu aku jatuh." Rini menghela napas. "Kamu nggak jatuh, Indra. Kamu sedang belajar berdiri dengan kaki sendiri. Itu bukan kelemahan, itu keberanian." Satu persatu, para mantan teman mendekat. Mereka tak lagi menatap Rini dengan iri atau angkuh. Kini mereka menatapnya dengan rasa malu dan hormat. Seorang wanita yang dulu dianggap remeh, hari ini menjadi cermin yang memantulkan keburukan mereka sendiri. Tak ada yang bersuara, tapi pelan-pelan, satu persatu mengulurkan tangan. Dan Rini, ia tak menolak satupun. Dani menyaksikan semuanya dari samping. Ia tahu, malam ini adalah malam penyembuhan. Bukan hanya bagi Rini, tapi juga bagi semua orang yang pernah hidup dalam kebohongan sosial. Ia mendekati Rini dan berkata pelan, "Kamu nggak hanya bangun rumah, Rin. Kamu bangun kesadaran." Di ujung malam, Rini berdiri di beranda rumahnya. Angin malam berembus lembut, membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Di dalam hatinya, ada damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena harta, bukan karena kemenangan, tapi karena ia telah memaafkan tanpa perlu berkata, "Aku maafkan kamu." Pagi pun menjelang. Sisa pesta dibersihkan. Para tamu pulang dengan wajah berbeda, lebih tenang, lebih jujur, dan lebih ringan. Mereka tahu, kehidupan mereka tak bisa berubah dalam semalam. Tapi mereka juga tahu, malam tadi telah membuka lembaran baru, lembaran kejujuran. Sebelum berpisah, Vita mendekati Rini sekali lagi. Kali ini tanpa make up tebal, tanpa nada tinggi. "Kalau kamu butuh partner sosial, program beasiswa, atau apapun, ajak aku. Aku mau menebus kesombonganku dulu." Rini mengangguk. "Ayo kita buat perubahan, bukan untuk pamer, tapi untuk membantu mereka yang dulu pernah seperti aku." Dan hari itu, untuk pertama kalinya, reuni SMA mereka tak hanya jadi ajang temu kangen atau pamer keberhasilan palsu, tapi menjadi sejarah kecil di antara manusia-manusia yang akhirnya sadar, bahagia bukan tentang siapa yang terlihat paling mencolok, tapi siapa yang paling jujur menjalani hidup. 2 minggu setelah reuni, Rini kembali pada rutinitasnya,
memimpin perusahaannya dari balik meja kantor yang penuh catatan dan proposal program sosial. Ia tetap bersahaja, menolak semua permintaan media yang ingin meliput kisah inspiratif wanita kaya yang dulunya dihina. Baginya, cerita ini bukan untuk dikonsumsi publik, tapi untuk ditanam dalam hati mereka yang hadir malam itu. Sementara itu, sebuah perubahan kecil mulai terasa di antara para teman lama. Grup alumni yang dulu penuh flexing kini mulai dipenuhi diskusi soal kejujuran finansial dan kerja nyata. Vita, yang dulu menjadi ratu pamer, kini sibuk mengurus komunitas edukasi keuangan bagi ibu-ibu muda yang terjerat utang konsumtif. Ia belajar dari tamparan realita malam reuni, dan memutuskan tak ingin jadi korban gaya hidup semu selamanya. Dita mulai membuka usaha kecil menjual kue rumahan, tidak lagi malu meskipun penghasilannya belum besar. Ia mengunggah fotonya bersama apron dan loyang, bukan lagi foto liburan palsu yang didanai kartu kredit. Indra kembali ke desa, mengurus sawah warisan orang tuanya yang dulu ia anggap kampungan. Aku lebih damai mencangkul tanah sendiri daripada mencicil status orang lain, tulisnya di grup alumni. Dani, yang sejak dulu diam-diam menyukai Rini, akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Rini makan malam. Tapi Rini menolaknya dengan lembut. Hatiku sudah penuh, dan penuh dengan luka-luka lama yang sudah sembuh. Aku belum ingin membuka ruang baru. Dani mengangguk. Ia tidak kecewa. Ia tahu, Rini adalah wanita yang tak bisa ditaklukkan oleh kata-kata, tapi hanya bisa dihormati dengan ketulusan. Suatu hari, Rini mengadakan pertemuan kecil di rumahnya, bukan reuni, tapi forum diskusi kecil bersama para alumni yang benar-benar ingin berubah. Ia mengundang Vita, Dita, Dani, Indra, dan beberapa orang lain yang telah meninggalkan kepalsuan. Di ruangan yang sama tempat mereka dulu menyembunyikan rasa malu, kini mereka duduk dengan jujur, berbagi kisah hidup, tangis, dan harapan. Rumah ini dulu saksi bagaimana aku diam saat dihina, kata Rini membuka pertemuan. Tapi hari ini, rumah ini juga menjadi tempat di mana banyak orang belajar bahwa kita tak perlu menjadi orang lain untuk merasa berharga. Semua menunduk haru. Tak ada lagi gengsi, tak ada lagi status. Yang tersisa hanya manusia, apa adanya. Dita memeluk Rini erat. Terima kasih karena nggak pernah balas kami dengan kebencian. Kamu tunjukin kami bahwa maaf bukan kata, tapi tindakan. Rini membalas pelukannya. Ia tahu, akhirnya teman-teman lamanya mengerti. Dan pengertian itulah yang selama ini ia tunggu, bukan pengakuan. Forum kecil itu menjadi kegiatan rutin. Tak besar, tak mewah, tapi penuh makna. Mereka mulai membantu orang-orang di sekitar mereka, anak-anak sekolah yang tak mampu, ibu tunggal, bahkan pemuda yang nyaris terjebak utang hanya demi pamer di sosial media. Apa yang dulu jadi aib, kini jadi pelajaran yang mereka sebarkan. Rini tak pernah mengucapkan kata, "Aku menang." Karena baginya, kemenangan sejati bukan soal membungkam hinaan, tapi mengubah hinaan menjadi pijakan menuju kebijaksanaan. Ia tidak hanya membuktikan bahwa ia pemilik rumah yang mereka hina, tapi juga pemilik hati yang mereka sakiti, dan tetap memaafkan. Dan di sanalah cerita ini berakhir. Di sebuah rumah mewah yang pernah disangka tempat kerja seorang pembantu, tapi sebenarnya adalah tempat seorang wanita bangkit, diam dalam hinaan, dan menang dalam kerendahan hati. Rini bukan hanya pemilik rumah ini, ia adalah pemilik cerita, pemilik luka, dan pemilik kekuatan yang tak pernah ia pamerkan, karena ia tahu, kekuatan sejati justru tak perlu ditunjukkan. Kita seringkali menilai seseorang dari bajunya, dari sepatunya, dari cara dia datang ke pesta. Tapi lupa, bahwa nilai manusia tak pernah bisa diukur dari penampilan. Rini, yang mereka hina, yang mereka rendahkan, ternyata lebih mulia dari semua kesombongan yang mereka banggakan. Ia tidak membalas dengan amarah. Ia membalas dengan ketenangan. Ia tak membungkam mereka dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan. Dan hari itu menjadi pelajaran berharga, bahwa rendah hati tidak akan pernah membuatmu jatuh. Tapi merendahkan orang lain, pasti akan membuatmu malu suatu saat nanti. Jadi, sebelum kamu menertawakan seseorang karena penampilannya, tanyakan dulu pada dirimu, kamu benar-benar lebih baik atau hanya lebih pandai pura-pura? Orang dengan tangan terlipat terima kasih telah menonton kisah ini.
Jika kamu merasa cerita ini menyentuh hatimu, beri like sebagai bentuk dukungan, tuliskan di kolom komentar apa pelajaran yang kamu dapat, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, karena setiap orang punya kisah, dan setiap kisah punya makna.